Latihan itu harus malam, Mas. Di sana udah jadi tradisi kita latihan malam, Mas. Bahkan orang dulu latihannya bukan hanya malam, Mas, malah sembunyi-sembunyi. Betul tuh Mas, saya aja latihan malam nih. Lihat nih, capek, ngantuk. Aduh, masa kalian enak banget sih Mas, latihannya pagi. Aduh, udah jam 9 ini. Mau jogging udah panas. Subuh ketinggalan. Perut lapar ini. Cari makan dulu lah. Aduh, siang lagi nih sekolah. Gara-gara latihan pulang jam 3. Jadi sakit-sakit semua nih badan. Terpaksa hari ini bolos lagi. Ya udahlah, sampai rumah Sigo aja lah. Mas Sigo ini mau kemana ya? Mas Sigo! Mas, Halo. kamu Peri, kenapa nggak sekolah ini? Siangan Mas, bolos dulu lah hari ini. Jadi pengen main tempat Mas Sigo. Kesiangan, gara-gara latihan semalam ya? Nggak apa-apa, itu kita memang latihannya malam. Yaudah yuk, ikut aku aja cari makan. Iya Mas. Jadi hari ini saya melihat visi kamu udah mulai meningkat ya. Rutinin latihannya tiap hari. Sore nanti kita ketemu latihan organisasi. Kuatin kuda-kudanya ya. Latihan terus, Jeki. Mas, Ya. kayaknya itu warga PS1 itu. Lihat tuh kaosnya, ada tulisan S Satrati. Jadi tuh, yaudah kita samperin, kita salaman. Yuk. Warga dari mana, Mas? Habis dari kegiatan apa? Saya warga dari Ranting Ilir Timur 1, Mas. Kebetulan kita dari abis latihan fisik pagi. Kok latihannya pagi, Mas? Emang ini latihan apa? Latihan itu harus malam, Mas. Di sana udah jadi tradisi kita latihan malam, Mas. Bahkan orang dulu latihannya bukan hanya malam, Mas, malah sembunyi-sembunyi. Betul tuh Mas, saya aja latihan malam nih. Lihat nih, capek, ngantuk. Aduh, masa kalian enak banget sih Mas, latihannya pagi. Kalau latihan organisasi kita sore, Mas. Bahkan ada juga malam, tapi nggak sampai larut malam. Kalau pagi ini kita cuma latihan fisik. Ya, kebetulan saya juga melatih atlet, jadi latihannya memang harus rutin tiap hari, baik pagi maupun sore. Nggak ada tradisi latihan harus malam, Mas. Ya udah, kita ngobrolnya sambil duduk aja yuk. Itu ada tempat duduk. Yaudah yuk, Mas, kita ngobrolnya sambil duduk aja, sekalian sharing-sharing. Jadi gini, Mas, untuk masalah kata Mas, siapa tadi namanya, Mas? Mas Igo, Mas. Mas Igo, kata Mas Igo latihan itu sudah jadi tradisi malam dan harus malam. Ini sepengetahuan saya ya, di dalam ADART itu nggak ada pembahasan masalah latihan itu harus malam, ya nggak ada. Jadi latihan itu adalah sebuah kesepakatan antara pelatih dan siswa. Ya, jadi kesepakatan. Latihan boleh malam, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, itu bebas, Mas. Tergantung kesepakatan.
mungkin yang kata Mas Igo tadi di sana latihannya malam terus. Kebetulan mungkin pada saat pagi atau siang orang-orang di sana itu lagi kerja, dia nggak bisa latihannya pagi, nggak bisa latihan sore, bisanya cuma malam. Ini mungkin ya, mungkin. Tapi latihan itu bebas, jamnya harus kapanpun, dimanapun, sesuai kesepakatan pelatih ya. Kalau saya sih lebih suka latihan itu nggak malam, tapi ada juga di tempat saya ngelatih malam karena di tempat tersebut bisanya cuma malam. Seperti kata saya tadi, latihan itu adalah kesepakatan. Tapi saya kurang suka latihan sampai larut malam sekali, Mas. Kenapa? Ya. Kalau disuruh milih latihan malam, pagi atau sore, saya lebih memilih latihan tidak malam. Terserah antara pagi atau sore ya. Tapi balik lagi kesepakatan. Karena yang punya waktu adalah antara pelatih sama siswa. Karena mungkin pelatihnya kerja, pagi kan mungkin bisa diganti malam. Tapi saya nggak setuju kalau latihan itu sampai larut malam banget, Mas. Latihan itu 2 jam aja itu udah cukup menurut saya. Udah berat kalau memang dilakukan latihan benar-benar latihan. Kenapa saya nggak suka latihan sampai larut malam? Karena banyak beberapa faktor. Pertama, ketika kita latihan malam, mungkin ada juga di suatu tempat latihannya sampai subuh ya. Cuman sekali-sekali itu nggak apa-apa sih ya. Kalau mereka kuat nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau latihan sampai larut malam, kadang bagi yang muslim suka sholat subuhnya kelewatan, ketiduran ya. Ada yang sekolah, mungkin sekolahnya kesiangan, badannya nggak fit ya. Ini banyak terjadi, kecuali misalkan hari libur. Kalau hari libur nggak apa-apa ya. Saya juga kadang sekali-sekali latihan sampai malam banget, kumpul sama adik-adik, sama dulur-dulur. Hari libur nggak apa-apa, karena besoknya libur, dia nggak ada kegiatan. Kalau besoknya kerja, apalagi yang masih sekolah, nah ini masih sekolah nih, nanti ketika dia telat, yang disalahkan itu organisasi. Nanti orang tuanya bilang, udahlah, gara-gara kamu ikut pencaksilat, gara-gara kamu ikut PSAT, sekolah kamu jadi bolos terus, jadi males terus, sholatnya bolos juga. Nah, jadi lebih banyak faktor yang merugikan. Tapi itu balik lagi kepada pelatih. Gak ada kesalahannya latihan malam, latihan pagi, nggak ada. Cuman tidak juga harus latihan itu tradisi malam ya. Tolong jangan dibilang latihan itu sudah jadi tradisi malam. Dan kata Mas Igo tadi, kalau orang dulu latihannya malam dan sembunyi-sembunyi, itu betul, Mas. Saya tidak menyalahkan Mas Igo, karena orang dulu itu zaman penjajahan. Kayak saat ini tahun 1922, zaman-zamannya masih penjajahan. Jadi latihannya sembunyi-sembunyi. Kalau latihannya kayak sekarang, siang ada penjajah, mungkin dibunuh. Nggak boleh, dia latihan bela diri. Ya, mungkin orang-orang dulu latihan pencaksilat dengan adanya musik, makanya ada kembangan seperti tarian, padahal itu latihan ya. Jadi orang dulu latihan memang sembunyi-sembunyi karena zaman-zaman penjajahan. Kita sekarang sudah merdeka, Mas. Gunakanlah waktu yang efektif ya. Terus juga di dalam PSAT ini kita jangan semuanya itu hak kita, enggak. Siswa ini punya keluarga ya, dia punya sekolah juga, punya guru juga, jadi bukan punya kita semua. Kita jangan ngatur-ngatur dia. Ketika di sekolah kita ngatur dia juga. Kita paling ngatur dia ketika mereka di tempat latihan ya. Ketika malam mungkin dia pengen kumpul sama keluarganya, masa dia pagi udah sekolah ya, malam yang tadinya kumpul keluarga malah diambil jatahnya buat latihan, tidurnya kurang lagi paginya kesiangan. Mungkin ini dari saya, Mas ya. Kalau saya salah juga saya mohon maaf. Tapi kalau memang apa yang saya sampaikan ini ada bagusnya, boleh dipakai. Tapi Mas Igo harus ingat juga, nggak ada tradisi harus latihan malam ya. Latihan itu bebas, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Oh iya, Mas, ada benernya juga yang sampean bilang nih, Mas. Soalnya saya pribadi ini merasakan, Mas, tadi pagi saya salat subuhnya ketinggalan, terus mau jogging, waduh, udah panas, Mas, ternyata, Mas.
Sampai-sampai siswa saya itu mas bolos sekolah dia mas. Iya mas, bener. Saya juga kesiangan, ngantuk banget juga nih. Oh ya udah dek, nanti kita atur lagi jadwal latihannya. Oh ya mas Denny, kapan-kapan aku mampir ya ke tempat latihan sampean. Boleh mas, kebetulan saya ngelatih deket sini kok. Ya udah mas, ikut saya cari makan yuk, nanti aku traktir. Boleh nih. Ya mas. Yuk. Nah, video ini hanya fiktif belaka ya. Jadi kita tidak ada menyinggung dari pihak manapun dan tidak ada mengambil dari video manapun ya. Ini menjadi contoh, jika ada yang baik, ambil sisi baiknya. Jika ada yang jelek, cukup dijadikan pengalaman, ditonton aja, jangan diambil jeleknya, ambil yang baiknya saja. Jadi untuk latihan tadi ya, kita memberitahu kalau latihan itu cuman kesepakatan antara pelatih dan siswa, pelatih dan murid. Video ini juga bukan cuman buat organisasi PSAT, jadi menyeluruh ya, seluruh perguruan, seluruh pencak silat, bahkan seluruh bela diri. Jadi latihan itu ambil baiknya. Ya kalau saya sih lebih suka kalau latihan itu ya sore, pagi ya, malam, tapi malam paling maksimal jam 10 seperti itu. Nggak sampai subuh gitu kan. Karena apa? Ya tadi saya bilang tadi, banyak sisi negatifnya seperti bangunnya kesiangan, badan kita lebih nggak fit. Kadang kalau kita tidur kurang, kita cepet sakit. Yang muslim kadang sholat subuh ketinggalan ya, kita kerja atau sekolah jadi males, lesu karena kurang istirahat. Tapi semua balik kepada pelatih dan murid, pelatih dan siswa. Kalau dia ada waktunya malam ya malam, tapi jangan sampai latihan itu dari misalkan malam sampai ke subuh itu lama banget ya. Jadi cukup latihan itu 2 jam sudah maksimal sekali. Ya mungkin itu saja. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf ya. Di sini saya tidak menyinggung dari pihak manapun, tapi kita lebih memilih waktu yang baik untuk latihan. Apalagi kalau ranahnya atlet ya. Kalau mungkin nggak atlet ya nggak apa-apa lah. Kalau ranahnya atlet, dia nggak boleh kurang istirahat. Istirahatnya memang harus 8 jam. Bahkan begadang pun dia nggak boleh. Dan begadang pun nggak boleh. Jadi itu tadi, istirahat harus pas, tidur juga harus pas, dan pagi juga tetap harus latihan. Jadi ketika dia latihan malam, mau latihan pagi, dia males. Ya mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Tri Ramadan dan saya Bida Warga tingkat 1 tahun 2019. Teman-teman jangan lupa follow my IG Ramadan. Terima kasih. Bye bye. See you. Hey, what boss girl? It's your boy Ferry here. Perkenalkan, nama saya Ferry Ismail. Saya siswanya Mas Denny. Jangan lupa ya follow Instagram saya @ferryismail. Subscribe juga channel Denny WW. Halo guys, perkenalkan nama saya Jackie. Jangan lupa di follow Instagram saya Bang Jack. Oke.